Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Dinda Syafati Rahma dan teman saya Nurul Huda dari Biologi Universitas Negeri Jakarta dalam kegiatan mata kuliah Biologi Manusia yang diampu oleh Nurse Rahayu M. Biomed. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai feedback mechanism atau mekanisme umpan balik dalam proses homeostatis. Jadi di dalam mekanisme umpan balik dalam homeostatis itu ada dua, yaitu ada positif dan juga negatif. Nah, berikut ini penjelasan mengenai positif dan negatif feedback mechanism. Jadi pertama, positive feedback mechanism atau umpan balik positif. Umpan balik positif sendiri memiliki definisi menurut ilmu biologi, yaitu yang pertama, umpan balik di mana sistem respon gangguan dalam arah yang sama dengan gangguan. Yang kedua, pengertiannya adalah mekanisme umpan balik yang menghasilkan penguatan atau pertumbuhan sinyal keluaran. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah umpan balik positif adalah umpan balik yang akan merespon atau memberikan stimulus dengan arah yang sama dengan arah stimulus yang datang. Umpan berikut ini mekanisme umpan balik positif. Yang pertama, saat stimulus datang, stimulus ini akan diterima oleh reseptor tempat stimulus datang. Nah, kemudian reseptor ini nantinya akan mengirimkan sinyal ke pusat regulasi, yaitu otak sebagai control center atau neuroendokrin, sehingga otak ini akan mengirimkan impuls atau sinyal respon untuk diteruskan ke efektor dan menyebabkan respon tertentu sesuai dengan stimulus yang datang. Nah, respon ini itu akan selalu meningkatkan stimulus. Jadi semakin banyak respon yang datang, nah stimulus ini akan semakin banyak. Nah, ketika adanya respon ini, respon feedback positif mekanisme ini itu membuat sistem pada tubuh menjadi semakin jauh dari fase homeostatis. Salah satu contoh dari positive feedback mechanism adalah saat ibu melahirkan. Nah, saat melahirkan itu, kepala bayi akan menekan leher rahim atau bagian bawah rahim tempat bayi harus keluar, yang bernama serviks. Nah, nantinya akan mengaktifkan neuron ke otak. Neuron ini akan mengirimkan sinyal yang mengarah pada pelepasan hormon oksitosin dari kelenjar pituitari. Hormon oksitosin ini akan meningkatkan kontraksi uterus dan dengan demikian akan menekan serviks. Hal ini menyebabkan pelepasan lebih banyak oksitosin dan menghasilkan kontraksi yang lebih kuat. Putaran umpan balik positif ini akan terus berlanjut hingga bayi lahir. Nama saya Nurul Huda, saya akan menjelaskan tentang negatif feedback. Jadi, negatif feedback adalah respon tubuh atas suatu stimulus yang menimbulkan efek berlawanan sehingga berfungsi untuk mengurangi perubahan. Perubahan dideteksi oleh reseptor dan efektor diaktifkan untuk menginduksi efek sebaliknya sehingga mendorong keseimbangan tubuh. Secara singkat, negatif feedback adalah kondisi di mana respon akan menurunkan stimulusnya. Beberapa contoh proses yang memanfaatkan mekanisme umpan balik negatif seperti termoregulasi, regulasi gula darah, dan osmoregulasi. Pada termoregulasi, jika suhu tubuh berubah, maka mekanisme negatif feedback akan mengembalikan suhu tubuh kembali normal. Mekanisme termoregulasi seperti ini, saat suhu tubuh turun, maka sistem saraf akan mengirimkan pesan ke sel otot dan pembuluh darah. Pada sel otot, otak akan mengirimkan sinyal untuk berkontraksi lebih cepat menyebabkan menggigil untuk menghasilkan panas tubuh. Dan pada pembuluh darah, otak akan mengirimkan sinyal untuk vasokontraksi atau menyempitkan pembuluh darah agar meminimalkan kehilangan panas.
sehingga suhu tubuh kembali ke kondisi normal. Saat suhu tubuh naik, maka sistem saraf akan mengirimkan pesan ke kelenjar keringat dan pembuluh darah. Pada kelenjar keringat, otak akan mengirimkan sinyal untuk mengeluarkan keringat, sehingga dapat mendinginkan tubuh. Pada pembuluh darah, otak akan mengirimkan sinyal untuk vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah, sehingga panas keluar, sehingga suhu tubuh kembali ke kondisi normal. Sehingga dapat dikatakan pada saat suhu tubuh turun, responnya berupa menggigil dan vasokontraksi yang akan menurunkan stimulusnya yang berupa suhu tubuh. Dan pada suhu tubuh naik, responnya berupa keringat dan vasodilatasi yang akan menurunkan stimulusnya yaitu suhu tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.